nanti diupload di grup kelas masing-masing. Salam deh. Pakai itu aja Budel, Facebook Budel. Kalau YouTube langsung dari channelnya tuh, ya langsung dari channelnya. Semuanya harus diedit. Karena kalau Facebook itu kalau dia nggak gabung di Facebook,
dipindahin ke sini aja kali di kok ini pakai video yang bagus ya di video ini pindah sana. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia Senin 17 Agustus tahun 2020 segera dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Siap, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor barisan siap. Laporan diterima, kembali ke tempat. Siap, laksanakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik
Republik Indonesia ke-75 hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh petugas upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
rapi. Hormat, gerak. Menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Itulah hari kemerdekaan kita.
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Rabbi, hari ini kami berhimpun di sini mensyukuri 75 tahun kemerdekaan NKRI sebagai upaya kami lebih meneguhkan diri, merajut kemajemukan dalam jalinan persaudaraan sesama anak negeri. Ya Allah, Tuhan yang berkahnya selalu dinanti, Engkau telah memberkati kami kemerdekaan yang amat berarti. Bimbinglah kami agar ikhlas merawat kemerdekaan dengan sepenuh hati. Mampukanlah kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kekuatan iman, akhlak terpuji, dan dengan kerjasama membangun negeri. Bantulah negeri kami berdaulat di segala bidang, dan juga negeri Palestina, satu-satunya negeri di dunia yang belum merdeka saat ini. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui hati kami. Kami telah berkumpul karena cintamu dan berjumpa dalam ketaatan padamu, dan bersatu dalam dakwahmu, dan berpadu dalam membela syariatmu. Maka ya Allah, kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukkanlah jalannya. Penuhilah ia dengan cahaya yang tiada redup, dan lapangkanlah dada-dada dengan iman yang berlimpah kepadamu, serta indahnya takwa kepadamu, dan hidupkan ia dengan ma'rifatmu, dan matikan ia dalam syahid di jalanmu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, kabulkanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dorongan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi oleh petugas upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara. Peserta upacara diistirahatkan. Seluruhnya istirahat tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak, Ibu guru yang kami hormati, anak-anakku, siswa-siswi MIT Nurul Iman 2 yang Bapak cintai dimanapun kalian berada. Segala puji dan sanjung hanya milik Allah. Pada hari ini kita bisa memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita sendiri. Tidak terasa anak-anakku, usia Indonesia pada hari ini adalah 75 tahun. Tentu ini sudah banyak pengalaman, tetapi sesungguhnya masih banyak yang harus kita bangun. Anak-anakku, ketika kita mengingat-ingat hari kemerdekaan kita, maka setidaknya ada beberapa hal yang harus kita sadari. Yang pertama, anakku, bahwa ketika kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita sendiri, maka yang harus muncul pada diri kita adalah rasa syukur yang luar biasa. Anak-anakku, di pembukaan Undang-Undang Dasar kita sudah mendengar tadi, pada alinea kedua sudah disebutkan bahwa kemerdekaan yang kita peroleh itu bukan karena kehebatan senjata oleh rakyat kita, bukan pula oleh kekuatan apapun yang kita miliki, tetapi atas berkat rahmat Allah. Kalau Allah tidak memberikan kemerdekaan ini kepada kita, maka kita tentu masih dalam keadaan terjajah. Anak-anakku,
Rasa syukur itu harus kita ada setiap saat, apapun kondisinya. Ketika kita saat ini mengalami pandemi, maka juga tidak boleh berhenti rasa syukur itu. Karena setiap keadaan pasti ada kenikmatan yang kita tidak tahu, kita lupakan. Anak-anakku, ketahuilah bahwa ada lagu nasional, lagu syukur. Lagu syukur ini sesungguhnya diciptakan justru sebelum Indonesia merdeka. Diciptakan oleh H. Mutahar. Ini karena H atau Habib Mutahar ini yakin betul bahwa Allah lah yang akan memberikan kemerdekaan ini. Sehingga lagu syukur itu diciptakan. Akhirnya Allah memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Kita sekarang sudah merdeka. Justru harus lebih syukur lagi karena sudah banyak yang bisa kita lakukan. Anak-anakku, ketika kita mengisi kemerdekaan, itu adalah bentuk dari rasa syukur itu. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang kita miliki, masa muda yang kita punyai, gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Kalau kita sia-siakan, itu berarti jauh dari rasa syukur. Bagaimana Rasulullah mencontohkan rasa syukur itu? Kana yaqumu minal laili hatta tatafattarat qadamahu. Rasulullah beribadah sampai bengkak-bengkak kakinya. Sehingga istrinya bertanya, "Mengapa engkau beribadah sepayah itu, wahai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Apa jawaban baginda? "Afa akuna abdan syakura." Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Itu artinya semakin bersyukur seseorang, semakin baik ibadahnya, semakin baik sholatnya, semakin baik baca Qur'annya, semakin baik belajarnya. Itu adalah bentuk rasa syukur itu. Itu yang pertama. Yang kedua, anakku, ketika kita memperingati hari kemerdekaan, maka yang harus muncul pada diri kita adalah kepedulian. Anak-anakku, di Bandung ada jalan namanya Jalan Asia Afrika. Ketahuilah bahwa nama ini adalah dulu ada Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Presidennya masih Soekarno. Ketika itu berkumpullah negara-negara yang baru merdeka atau belum merdeka. Ada 29 negara waktu itu. Sepakat semuanya untuk saling memerdekakan, saling membantu untuk merdeka. Tapi anak-anakku, 29 negara itu semuanya sudah merdeka, kecuali ada satu negara yang saat itu hadir juga belum merdeka, yaitu Palestina. Artinya kita harus peduli satu negara ini, karena Palestina setiap kali mendengar Indonesia memperingati ulang tahunnya selalu mengucapkan selamat hari ulang tahun wahai Indonesia. Mereka telah terjajah dan masih terus terjajah, tapi ucapan itu dan doa itu terus dilantunkan dari negara itu. Artinya kita harus banyak berterima kasih, karena pada tahun itu ketika belum ada pengakuan dari negara-negara lain, ada dua negara yang mengakui Indonesia merdeka, yaitu Mesir dan Palestina. Kita berhutang budi pada Mesir dan Palestina karena mereka lah yang menjadikan de facto dan de jure itu segera terwujud. Anak-anakku, itu kepedulian. Tentu saja kita peduli pada tetangga kita. Kita peduli pada teman-teman kita yang saat ini juga mengalami hal yang sama di saat krisis seperti ini. Itu yang kedua. Anak-anakku yang saya cintai. Yang ketiga, anak-anakku, Belanda memang telah pergi. Jepang memang telah kembali. Tetapi sadarlah anak-anakku, ada penjajah yang lebih besar dari Jepang, dari Belanda, dari Spanyol maupun Inggris. Penjajah itu apa saja? Yang pertama adalah setan atau iblis laknatullah alaih. Ini adalah penjajah yang paling berbahaya. Kenapa? Karena dia akan sepanjang masa menggoda kita, menyeret kita, menjerumuskan kita ke dalam api neraka seperti apa yang mereka ajak. Terkutip dalam surat Fatir ayat 6. Inna syaitana kana lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu yang nyata. Jadi anak-anakku, waspadalah sepanjang waktu, sepanjang masa dengan penjajah yang satu ini.
Kemudian penjajah yang kedua adalah hawa nafsu anak-anakku. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Itu seperti yang difirmankan Allah dalam surat Yusuf. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan mengiring kita kepada keburukan. Jadi jangan selalu turuti hawa nafsu itu. Ketika kita malas, maka harus lawan kemalasan itu. Karena kalau kita melawannya, maka kita akan menang. Kalau kita tertunduk, kita mengikuti hawa nafsu, itu sama saja kita terjajah oleh hawa nafsu kita sendiri. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah penjajahan ghazwul fikri atau penjajahan peperangan. Memang sekarang sudah tidak ada lagi penjajahan militer, tetapi anak-anakku sadarlah bahwa penjajahan itu masih ada di sekitar kita ketika kita belum daulat, kita belum terbebas untuk menguasai diri kita sendiri, yaitu penjajahan pemikiran, penjajahan kebudayaan. Tidak semua tontonan yang baik di internet itu adalah baik buat kita. Tidak semua tontonan di YouTube itu adalah bermanfaat buat kita. Pandai-pandailah memilih dan memilah apa yang baik buat kita. Kalau kita memperturutkan apa keinginan kita, itu kita berarti sudah terjajah dengan pemikiran atau ghazwul fikri. Anak-anakku, itulah 3 hal yang paling penting Bapak ingatkan pada hari ini. Burung irian cendrawasih, carilah di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga manfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Doa penutup. Kita tutup dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor. Upacara telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Siap. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak. Gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin barisan membubarkan barisannya. Seluruhnya, silakan bubar jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah demikian Ayah Bunda telah menyaksikan pengibaran bendera merah putih di Emirat India. Jaya, 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 dan jaya. Semoga kemerdekaan kita ini menjadikan kita menjadi manusia lebih baik lagi. Salam merdeka. Snack ringan untuk teman-teman semua.